Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak semua sehat. Insya Allah semua sehat, dilindungi oleh Allah. Ayah bunda masih setia mendampingi putra putri dalam pembelajaran learning ya. Insya Allah akan menjadi amal ibadah dan tidak bosan-bosan selalu mendampingi putra putri sehingga anak-anak tambah semangat ya. Baiklah, pagi ini Bu Ros akan memberikan materi tentang pesan-pesan yang disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Yuk, sebelum kita mulai, seperti biasa kita baca doa lebih dahulu. Kita mulai ya, baca doa anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya, anak-anak semua sudah hafal kan? Insya Allah hafal. Itu adalah doa sebelum belajar, ada doa pagi juga, ada juga sayyidul istighfar. Semoga anak-anak semua diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Begitu juga Allah akan memberikan rahmat kepada kedua orang tua, juga akan menerima semua amal ibadah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bu Ros akan tunjukkan bacaan surat Al-Ikhlas. Ke papan tulis semua. Ya, lihat tulisan ini adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang terdapat dalam Al-Quran, terdiri dari 4 ayat. Yuk ikutin Bu Ros ya, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi ya anak-anak ya, dengarkan dan nanti ikuti Bu Ros tes ya satu-satu ya. Yuk, nanti anak-anak videokan, kirim ke Bu Ros ya. Baik, kita ulangi. Jangan lupa ya, sebelum baca Al-Quran anak tentu sudah punya wudhu kan? Sunnahnya anak-anak dalam baca Al-Quran itu berwudhu, menghadap kiblat, menutup aurat ya. Dan jangan lupa kita awali dengan membaca ta'awuz. Anak-anak masih ingat membaca ta'awuz? Begini ya, Bu Ros, ikuti Bu Ros ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kalau udah selesai, anak-anak udah tahu kan bagaimana kalau sudah selesai membaca Al-Quran? Kita membaca Shadaqallahul Azim. Nah, di sini Bu Ros akan menjelaskan apa pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas disebut juga surat yang mengesahkan Allah. Ya, karena apa? Karena di dalam surat Al-Ikhlas ini menerangkan bahwa Allah itu Maha Esa. Jadi yang pertama adalah pesan-pesan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas adalah satu, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak tahu apa itu Esa? Esa artinya tunggal, tunggal artinya satu. Hanya Allah satu-satunya Tuhan kita. Tidak ada lagi yang lain kecuali Allah. Jadi hanya Allah lah Tuhan kita. Allah ada satu ya.
Anak-anak masih ingat kan pembelajaran waktu yang kemarin? Ada lagu tentang Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Nah, ada juga begini, Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Masih ingat? Itu nadanya diambil dari nada lagu apa? Topi Saya Bundar ya anak-anak. Nah itu jadi di sana dijelaskan bahwa Tuhan kita cuma satu. Nah pesan yang kedua adalah bahwa Allah tempat meminta. Ya, tempat apapun yang kita meminta kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ya, kita minta supaya sehat, diberi kepintaran, kecerdasan, minta diampuni dosa-dosa kita, diberikan kemurahan, kasih sayang untuk orang tua kita, minta ampunan untuk orang tua kita, ya, minta kepada Allah, kan Allah tempat meminta, ya kan? Nah, selanjutnya adalah pesan yang selanjutnya bahwa Allah itu tidak beranak. Anak-anak tahu, karena Allah cuma satu berarti Allah tidak punya anak, cuma satu-satunya Allah. Karena Allah tidak melahirkan, tidak punya anak dia, dan juga Allah tidak diberanakan. Kenapa tidak diberanakan? Allah tidak punya orang tua. Ya, siapa yang mau beranakin Allah? Ya, Allah ada dengan sendirinya. Dialah Allah yang awal, dialah Allah yang akhir. Allah hanya satu-satunya Tuhan kita, tidak beranak dan tidak diberanakan. Juga pesan yang selanjutnya adalah bahwa tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Coba Bu Ros tanya. Ya, coba Bu Ros tunjukkan nih. Bu Ros punya bantal. Ya, siapa yang membuat bantal? Orang apa Allah? Orang kan? Orang sama nggak dengan bantal? Tidak mungkin sama. Yang membuat dengan yang dibuat tidak sama. Nah, manusia, siapa yang menciptakan? Siapa yang membuat manusia? Allah. Ya, Allah sama nggak dengan manusia? Tidak sama. Jadi Allah tidak sama dengan apapun. Jadi Allah tidak satu pun yang serupa, yang sama dengan Allah. Ya, itu saja pesan-pesan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Surat di mana menunjukkan surat ini adalah surat yang mengesahkan Allah, ya. Nah, nanti Bu Ros akan memberi tugas kepada kamu, videokan baca surat Al-Ikhlas, ya. Nanti Bu Ros akan tunjukkan tulisannya juga, apa isi pesan-pesannya, ya. Nah, coba perhatikan, kesimpulannya adalah yang Bu Ros tadi sudah sampaikan. Nih Bu Ros tunjukkan tulisannya, ya. Apa pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas? Ada 4, ya. Jadi di situ jelas menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah itu tunggal, Allah itu satu-satunya Tuhan kita. Lanjut, yang kedua adalah Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi manusia yang dicipta Allah, apapun yang dicipta Allah, yang disebut makhluk itu adalah semua bergantung, semua ditentukan oleh Allah. Karena Allah lah yang Maha Pencipta, yang menciptakan kita. Jadi Allah lah tempat bergantung kita, pada Allah lah kita bergantung. Lanjut, nomor 3 adalah Allah tidak beranak, ya. Jadi Allah tidak punya anak, Allah tidak melahirkan, ya. Jadi Allah adalah Tuhan yang tidak melahirkan, ya. Juga Allah tidak pula diberanakan. Artinya Allah tidak punya orang tua, ya. Jadi Allah itu tunggal, tidak beranak dan tidak diberanakan. Terakhir adalah pesannya dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, yaitu tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini yang sama dengan Allah. Tidak mungkin sama. Yang membuat dengan yang dibuat tidak mungkin sama. Tidak usah jauh-jauh. Benda apapun yang kamu punya, topi, tas, baju, kan dicipta oleh manusia. Tidak sama bentuknya dengan manusia, kan? Jadi tidak mungkin samalah yang dicipta dengan yang mencipta. Itulah Allah, tidak satupun yang serupa dengan Allah. Itu saja kesimpulannya. Jadi Allah itu Maha Esa. Ya, itu saja dari Bu Ros. Lebih kurangnya Bu Ros mohon maaf, ya. Akhirul kalam, kita baca doa dulu anak-anak, ya. Doa setelah belajar, anak sudah tahu. Kita membaca sama-sama, yaitu membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.